Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hanifah, NPM 2210381, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Riau. Di video ini saya akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat magnet ada pada fase B kelas 4 serta percobaan gerhana matahari dan bulan fase C kelas 6. Langsung saja yuk. Sebelum melakukan percobaan, pastikan adik-adik telah memahami serta mencermati materi dan prosedur percobaan untuk kelancaran proses percobaan yang akan kita lakukan. Masuk pada percobaan pertama, yaitu percobaan sifat-sifat magnet. Kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Berikut alat dan bahan. Pertama, 2 buah magnet, klip kertas, karet, jarum pentul, penghapus, pulpen, pensil, sendok besi, serta 1 lembar kertas. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, kita dekatkan kutub utara kedua magnet. Amati yang terjadi. Kutub utara dan kutub utara bertemu, maka terjadi tolak menolak. Magnet tidak bisa bersatu karena kedua kutub sama. Selanjutnya kita satukan selatan dengan selatan yang terjadi sama karena kedua kutub sama sehingga tolak menolak. Kemudian kita satukan 2 kutub yang berbeda. Utara bertemu dengan selatan, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Ketika kedua kutub magnet yang berbeda disatukan, maka terjadi tarik-menarik. Selanjutnya, dekatkan magnet dengan benda-benda yang ada di sekitar. Pertama, pensil. Dekatkan magnet dengan pensil, kemudian amati yang terjadi. Ketika magnet dan pensil didekatkan, tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, pulpen. Didekatkan dengan magnet, maka sama halnya pada pensil, tidak terjadi apa-apa. Tidak menempel dan tidak tarik-menarik. Selanjutnya, magnet dengan penghapus. Ketika didekatkan, tidak terjadi apa-apa, tidak menempel, tidak tolak-menolak, dan tidak tarik-menarik. Kemudian karet. Sama, karena karet berbahan dasar karet, sehingga tidak dapat menempel dengan magnet. Selanjutnya, sendok besi ditempelkan dengan magnet, maka sendok besi akan menempel ke magnet. Hal ini karena bahan dasar dari besi. Ketika diangkat, maka tetap menempel sendok besinya. Selanjutnya, magnet didekatkan dengan klip paper atau klip kertas akan menempel karena bahan dari klip kertas ini adalah besi sehingga dapat menempel dengan magnet. Benda selanjutnya yaitu jarum pentul. Ketika didekatkan dengan magnet maka akan menempel, tarik menarik karena jarum pentul berbahan besi. Nah, itu tadi percobaan sifat-sifat magnet. Dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menyatukan 2 ujung magnet yang berbeda, maka yang terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, ketika kita menyatukan 2 magnet yang sama ujungnya, akan tolak-menolak seperti ini. Itu tadi percobaan pertama mengenai sifat-sifat magnet. Menarik bukan? Yuk selanjutnya kita masuk pada percobaan kedua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Jangan lupa siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu
bola kasti sebagai replika bumi, bola pingpong sebagai replika bulan, senter sebagai replika sinar matahari, serta kertas besar sebagai alas. Langkah kerjanya yaitu kita letakkan kertas besar kepada tembok lalu tempel. Pertama, gerhana bulan, yaitu kita letakkan bola pingpong sebagai replika bulan, kemudian bola kasti sebagai replika bumi diletakkan pada garis lurus, serta senter sebagai sinar matahari. Ketiganya diletakkan pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi ketika sinar matahari yang harusnya sampai pada bulan tetapi terhalang oleh bumi, sehingga terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika posisi sinar matahari atau matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari tertutup oleh bumi. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Seperti gambar ini, cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bulan tidak terkena cahaya matahari. Kemudian gerhana matahari, kita taruh bola kasti sebagai bumi, kemudian bola pingpong sebagai bulan, serta sinar matahari sebagai senter. Ketiganya berada pada garis lurus. Seperti ini, ketika sinar matahari ada, kemudian datang, sinar matahari tertutup oleh bulan, sehingga bumi tidak menerima sinar matahari, maka terjadi gerhana matahari total. Sedangkan jika sedikit saja cahaya matahari mengenai bumi, maka terjadi gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian seperti gambar. Matahari total, seluruh cahaya tertutup oleh bulan. Berikut adalah gerhana matahari sebagian. Terlihat ada sedikit cahaya matahari di belahan bumi. Ini adalah gerhana matahari total. Ini adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total, tidak ada cahaya yang sampai pada bumi. Berikut adalah gerhana bulan, kemudian gerhana matahari total, dan gerhana matahari sebagian. Setelah kita melakukan percobaan gerhana bulan dan matahari, dapat kita ketahui bahwa gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Akibatnya, bulan tidak memperoleh sinar matahari karena terhalang oleh bumi. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi sepenuhnya cahaya dari matahari. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian dari cahaya matahari. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada posisi terjauh dari bumi ketika terjadi gerhana matahari total. Itulah dua percobaan sederhana yang dapat dilakukan pada materi IPA di SD. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.